Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sehingga malam hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupan kita, kita akan masuk ke dalam ibadah kita malam hari ini. Mari nyanyikan pujian. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Cari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Haleluya. Hadir di bait kudus-Nya. Saat umat memenuhi baitmu, aku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya Tuhan, memenuhi hati kami Tuhan.
buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di sore hari ini Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu yang melebihi hidup ini. Kami boleh ada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa di bawah altar-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu di hari ini. Oleh sebab itu Tuhan kami undang Roh-Mu hadir di tempat ini. Amin. Mengurapi hidup kami Tuhan. Sehingga kami pulang, kami membawa sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah dalam ibadah kami di sore hari ini. Sebab kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwa
kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Segera kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku.
anak-anak-Mu, ku menyembah-Mu. Rasakan hadirat-Mu, akan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Karena kasih dan pertolongan Tuhan selalu kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam melakukan puji-pujian kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Kiranya apa yang kami sudah persembahkan kepadamu ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Namun kami sadari Tuhan, dalam persembahan kami ini masih banyak kekurangan, kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyempurnakan, dan kami pun akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan pada malam hari ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami jemaat-Mu akan mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Dan sudah itu Tuhan, kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu yang berada di belakang sebelah kiri saya agak maju ke depan. Lampunya di belakang itu agak kuning. Jadi yang susah ini matanya boleh di depan-depan. Iya. Kita akan melihat pembacaan Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Mazmur pasal yang ke-52. Mazmur pasal yang ke-52. Ayat yang pertama sampai selesai ayat ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, jemaat Tuhan akan baca ayat kedua, begitu seterusnya sampai di ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca mulai dari perikopnya. Mazmur pasal 52, hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai ke rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ayat 10 dan 11 kita baca bersama, 1, 2, 3.
Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari silakan duduk. Pasal 52 ini jelas di sana ditulis oleh Daud. Daud menuliskan lewat pujian, lewat doanya ketika dia mengalami di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan ketika dia ada di rumah Ahimelek. Dan kronologi dari pasal 52 ini adalah ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, orang Filistin. Goliat yang menjadi satu pahlawan bagi orang Filistin pada masa itu, menjadi orang yang diharapkan akan memberikan kemenangan yang besar bagi bangsa Filistin. Tetapi ketika Daud hadir dan mengalahkan Goliat, maka Daud menjadi idola yang baru bagi bangsa Israel. Kenapa saya katakan idola yang baru? Karena ketika Daud dan Saul, setelah selesai Daud mengalahkan Goliat, Daud dan Saul kembali ke Israel. Wanita-wanita Israel keluar menyambut Daud dan Saul. Mereka menyambut kedatangan Saul dan Daud. Saul adalah raja pada waktu itu. Dan ketika wanita-wanita Israel itu keluar menyambut kedatangan Saul dan Daud, wanita-wanita Israel itu menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dan akhirnya bukan hanya dipuja-puja di dalam bangsa Israel, tetapi Daud menjadi figur yang diidolakan di dalam bangsa Israel. Karena apa yang dia lakukan kepada bangsa Filistin pada waktu itu. Dan inilah yang membuat hati Saul penuh dengan kebencian, kemarahan, dengki, iri hati. Dan ini, hal-hal ini yang merasuk dan merusak kehidupan Saul. Nah, itulah penyebab dari pasal 52 ini. Ketika Saul dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, iri hati dan dengki yang mengubah seluruh kehidupan Saul, membuat Saul ingin membunuh Daud pada waktu itu. Karena Saul merasa bahwa kehadiran Daud bukan hanya bukan membantu dia, tetapi menurut pikiran daripada Saul bahwa Daud ini merupakan saingannya. Karena semenjak kehadiran Daud, dia mulai tampil sebagai pahlawan. Dan wanita-wanita di Israel mengidolakan Daud. Nah, itulah sebabnya Saul menyuruh orang-orang, para prajuritnya, tangkap Daud dan bunuh dia. Dan ketika itu sampai kepada telinga Daud, dia tahu bahwa Saul sangat benci kepadanya, dia ingin membunuh dirinya. Akhirnya Daud mulai menghindar, lari ke kota yang satu, ke kota yang lain, bahkan masuk ke dalam gua-gua. Untuk apa? Menghindari Saul dan para prajurit yang ingin membunuhnya. Itu saudara bisa baca
di dalam 1 Samuel pasal 21-22 di sana diceritakan bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud. Dan di dalam pasal 52 ini, di dalam pelarian Daud, di dalam pelariannya menghindari Saul dan para prajurit pada waktu itu, di dalam pelariannya lah Daud melihat ada bermacam-macam orang yang ditemui yang Tuhan perlihatkan. Dan di dalam keadaan tersebut Daud belajar banyak. Dan Daud menuliskan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca di dalam ayat yang ketiga. Saya akan baca kepada kita. Ayat ketiga dikatakan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih dari perkataan yang benar. Nah, inilah yang dihadapi oleh Daud ketika dia lari dalam pelariannya. Orang prajurit-prajurit yang sebelumnya sangat berterima kasih kepada Daud karena sudah mengalahkan Goliat. Mereka yang sebelumnya tidak ada satu orang pun dari prajurit-prajurit bangsa Israel berani menghadapi Goliat pada waktu itu. Tetapi kehadiran Daud membuat kemenangan yang besar di bangsa Israel. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi karena pengaruh daripada Raja Saul membuat prajurit-prajurit pun ingin menangkap dan membunuh Daud. Dan di dalam pelariannya itu Daud melihat bahwa ada banyak orang-orang. Dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ada yang memegahkan diri karena berbuat kejahatan. Sudah menjadi orang jahat, sombong lagi. Memegahkan diri karena berbuat jahat. Dan ayat seterusnya dituliskan bahwa lebih mereka suka melakukan hal-hal yang jahat daripada hal-hal yang baik. Itu yang dilihat oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan saudara, di dalam perikop pasal yang ke-52 ini menuliskan bahwa hukuman terhadap orang fasik. Tuhan ingin memperlihatkan kepada Daud bahwa ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nah, saudara, inilah yang akan kita pelajari malam hari ini. Perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Di dalam ayat 2 dan seterusnya dituliskan bahwa orang fasik suka melakukan kejahatan daripada yang baik. Mereka bukan hanya suka berbuat kejahatan, tetapi juga menyombongkan diri karena apa yang mereka sudah lakukan. Bahkan ayat seterusnya dikatakan mereka suka menipu, suka berkata dusta. Dan itu mereka bangga sudah melakukan hal itu. Tuhan memperlihatkan Daud. Tuhan mengizinkan Daud mengalami ini supaya Daud belajar bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang fasik di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada satu pribadi daripada ayat pembacaan kita di sana di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, satu pribadi yang kita akan pelajari. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Siapa Doeg itu? 1 Samuel 21 ayat 7. Mari kita buka 1 Samuel 21 ayat 7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom
pengawas atas gembala-gembala Saul. Saudara, siapa Doeg? Saudara garis bawahi, dia dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kenapa saya katakan menarik pribadi pada Doeg ini? Doeg bukan hanya dia sebatas pegawai Saul saja, tetapi lebih daripada itu dikatakan firman Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, orang yang setiap hari beribadah kepada Tuhan, orang yang menjadi orang percaya kepada Tuhan, dia umat Tuhan, dia tahu apa itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam pasal 52 ini, salah satu orang yang ikut bersepakat akan segala tindakan-tindakan Saul adalah Doeg. Doeg yang adalah orang yang dikhususkan melayani Tuhan. Dia sehari-hari melayani Tuhan. Dia ada di rumah Imam Ahimelek karena dia pelayan Tuhan. Dia yang setiap kali beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat bahwa tidak menjamin kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Dia ikut bersepakat. Bahkan di dalam pasal 21 dan 22 di sana dituliskan Doeg melaporkan kepada Saul bahwa Daud ada di rumah Imam Ahimelek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepada Daud bahwa ada orang-orang yang berlaku fasik. Meskipun dia percaya kepada Tuhan, dia mengaku bahwa dia orang beriman kepada Tuhan. Bahkan dia percaya kepada Yesus Tuhan. Beribadah melayani Tuhan. Tetapi saudara tetap berlaku fasik di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Daud menuliskan hal-hal ini bahwa ada orang yang seperti itu. Walaupun dia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin saudara alami ini di dalam hidup saudara. Sesama-sama pelayan, sesama-sama kita umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika di luar sana dia membuli, cerita di belakang dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara malam hari ini. Ada perbedaan orang fasik dan orang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi Doeg ini saya katakan tadi dia khusus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan jaminan saudara ketika saudara ada di dalam melayani Tuhan. Dan saudara di luar sana, kalau saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Doeg ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Seperti Daud alami di dalam hidupnya. Ketika dia di dalam ayat kedua dan seterusnya dia melihat bahwa luar biasa orang-orang yang dia temui pada masa pelariannya. Luar biasa pelarian Daud. Ketika satu saat dia lari dari, ketika dia tahu bahwa Saul mau datang ke rumah Imam Ahimelek, dia pun lari lagi, menghindar. Dan saudara tahu pelarian Daud ketika dari rumah Imam Ahimelek, dia masuk ke dalam bangsa Filistin, yaitu kota Gad. Gad itu adalah kota bangsa Filistin, ada di dalam area bangsa Filistin.
Dan ketika dia ada di sana, dia sudah tahu bahwa orang Filistin sangat membenci dirinya. Karena apa? Dia sudah mengalahkan pahlawan orang Filistin, yaitu Goliat. Dan apa yang dia perbuat Daud? Dia pura-pura hilang ingatan. Pura-pura gila supaya orang Filistin tidak tangkap. Dan ketika orang Filistin menyadari bahwa itu adalah Daud, dan Saul pun mengejar terus, dia lari lagi. Dan masuklah ke dalam gua. Dan saudara, luar biasa Tuhan izinkan ini terjadi di dalam kehidupan Daud. Di dalam masa-masa pelariannya, dia melihat Allah, Tuhan memperlihatkan kepadanya bahwa ada orang-orang yang tulus ikhlas, orang-orang yang hidup benar, dan ada orang-orang yang fasik di hadapan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya saya dan saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7 saya baca sebagai kita, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Daud menceritakan bagaimana hukuman-hukuman yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berlaku fasik. Memang benar mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sepertinya mereka tidak mengalami sesuatu hal ketika mereka melakukan kejahatan kepada Daud. Tetapi perlahan-lahan Daud melihat bahwa orang-orang yang berlaku fasik akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Ayat 7 sampai yang ke-9 di sana jelas akibat-akibat yang dialami oleh orang-orang fasik. Ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Tetapi aku ini Daud seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Di sana ada kata tetapi. Saudara mengerti kalau kata tetapi itu dari ayat 3 dan sampai 9 itu menjelaskan ini orang fasik ini begini. Hukumannya ini. Nah, ayat 10 tetapi. Ada perbedaan dari ayat yang di atas sampai ke 9 itu. Ayat ke-10 dikatakan tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Daud mengibaratkan dirinya seperti pohon zaitun. Saudara, saya melihat-lihat ketika saya disuruh saya belajar pohon zaitun itu dia bisa tumbuh beribu-ribu tahun. Karena apa? Akarnya itu dalam, sangat dalam dan kuat, dan dia tumbuh di berbagai musim. Saudara ingat ketika pada zaman Nuh air bah meliputi bumi, lalu setelah 40 hari 40 malam dan Nuh mengeluarkan burung gagak. Pertama kali dia mengeluarkan burung gagak supaya mau tahu apakah air sudah surut atau belum. Burung gagak itu hanya berputar-putar lalu kembali. Dan kedua, burung merpati. Burung merpati pun juga hanya berputar-putar lalu kembali. Dan ketiga kali
burung merpati dilepaskan lagi. Dan burung merpati membawa sehelai daun. Daun apa saudara? Daun zaitun. Itulah sebabnya saya katakan daun zaitun ini sangat kuat. Dia bisa tumbuh di berbagai musim dan dalam keadaan apapun dia tetap kuat. Seperti itulah Daud mengibaratkan kehidupannya. Walaupun dia lari ke sana kemari menghindari Saul dan para prajurit yang ada yang ingin membunuhnya, tetapi dia merasa ada kekuatan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Pohon zaitun ini adalah pohon yang kuat. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, pohon zaitun yang menghijau. Yang menghijau menggambarkan ada kehidupan dan ada pertumbuhan di sana. Bukan hanya dia kuat di dalam Tuhan, tetapi Tuhan mau orang benar itu dia hidup dan bertumbuh iman di dalam Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia mengibaratkan kehidupannya bahwa aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Karena dia melihat bahwa pohon zaitun itu kuat di dalam Tuhan. Kuat, dia berakar. Bahkan dalam keadaan apapun, dia bisa tumbuh dalam berbagai musim. Itulah sebabnya dia menuliskan bahwa aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Kuat, tumbuh, dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara seperti ini di dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat oleh kekuatan kasih Tuhan. Dan iman kita tetap tumbuh, kerohanian kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab saudara sudah baca di dalam ayat yang ketiga dan seterusnya sampai 9. Orang fasik itu ada akibat-akibat yang akan diterima di dalam kehidupannya. Dan orang benar pun akan mengalami berkat di dalam hidupnya. Seperti yang dialami oleh Daud. Dan saudara, yang kedua, yang pertama tadi itu orang benar itu harus seperti pohon zaitun. Dia kuat, dia tumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan ayat 10 bagian B. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Orang benar itu dia percaya akan kasih setia Tuhan. Daud mengalami ini di dalam hidupnya. Meskipun dia dalam pengejaran oleh Saul dan para prajurit bangsa Israel, tetapi dia percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai hidupnya. Kasih Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala di dalam hidup ini, kalau kita memiliki harapan, impian, dan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, maka kadangkala kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mulai marah dengan keadaan yang terjadi. Saudara, malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita belajar lewat kehidupan Daud. Daud bukan hal yang biasa dia alami di dalam hidupnya. Pasti dia merasakan ketakutan. Dia merasakan kecemasan di dalam hidupnya. Tetapi dia pun tahu bahwa
di dalam semua yang terjadi di dalam hidupnya, kasih setia Tuhan itu selalu ada, menyertai dan menolong kehidupannya. Saudara, malam hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi impian saudara? Saudara mungkin mimpikan ke Kapadokia yang lagi viral itu. Kalau kita memimpikan, mengangankan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dan itu tidak terjadi di dalam hidup ini, jangan saudara berkata, "It's my dream, God." Ya, itu yang lagi viral ya. Dan Tuhan pun menjawab dari surga, "Hei anakku, ini bukan TikTok." Kalau sesuatu hal Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, maka tetaplah percaya bahwa setia Tuhan tetap berada di dalam hidup ini. Amin saudara. Mari belajar lewat kehidupan Daud. Dia bukan hanya mengibaratkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau. Dia kuat di dalam kekuatan kasih Tuhan. Dia tumbuh, imannya hidup, kerohaniannya hidup di dalam Tuhan. Bisa saja dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya ini percaya kepada Tuhan tetapi hidup saya seperti buronan. Lari ke sana kemari menghindari orang-orang yang mengejar hidupnya. Bisa saja dia komplain kepada Tuhan. Sebab apa yang dia lakukan bukan kejahatan. Tetapi itu pun yang dilakukan oleh Daud adalah karena pertolongan Tuhan. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Dan itu membawa kemenangan yang besar bagi bangsa Israel. Tetapi kenapa dia harus menghindari Saul dan para prajurit bangsa Israel? Tuhan mengizinkan itu supaya Daud pun belajar melihat ada banyak orang-orang fasik dan ada juga orang-orang benar. Nah, orang-orang yang benar itu harus seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan ini. Dia seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Dan dia harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup, seterus dan selama-lamanya. Kata firman Tuhan. Bukan hanya saudara kasih setia Tuhan itu, bukan hanya Tuhan berikan kepada saudara ketika saudara mengalami kesusahan, atau sebaliknya ketika saudara mengalami kesenangan. Dan kasih setia itu Tuhan nyata bagi saudara, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan menyatakan kasih setianya terus bagi saya dan saudara. Asal saudara berlaku hidup yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang berikut ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Daud mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab Tuhan yang sudah bertindak, yang sudah menolong, sudah menyertai. Seberapa seringkah saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan buat apa yang kita alami di dalam hidup ini? Mungkinkah kita bersyukur kepada Tuhan kala kita mengalami kesenangan, sukacita, semuanya berjalan seperti yang kita inginkan? Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Mengucap syukur. Mengucap syukur itu saudara, respon kita akan
penyertaan, akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Makanya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Tidak dituliskan mengucap syukurlah dalam keadaan senang. Tidak saudara, tetapi dalam keadaan apapun mengucap syukurlah. Seperti Daud, seharusnya dia bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi dalam pelariannya, dalam pengejarannya, dikejar-kejar oleh Saul, dia berkata, aku mengucap syukur. Haleluya. Mari kita belajar selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat, yang ketiga tadi mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan. Yang keempat bagian B ayat 11. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Memasyurkan namamu di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara, kalau kita mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, mari sampaikan kepada orang-orang di sekitarmu. Ceritakan kepada mereka apa yang engkau alami, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang saudara sudah terima di dalam hidup ini. Saksikan kepada mereka. Sebab itu amanah agung bagi saya dan saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sampaikan kepada mereka bagaimana perbuatan ajaib Tuhan yang kita sudah terima di dalam hidup ini. Nah, keempat hal inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah seperti pohon zaitun. Dia kuat, dia tumbuh dalam segala keadaan. Seperti itu Tuhan mau. Saudara tetap kuat oleh kekuatan kasih Tuhan. Dan bertumbuh imanmu, hidup kerohanianmu di dalam Tuhan. Lalu tetap percayalah akan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin saudara. Jangan kita merasa Tuhan sudah meninggalkan saya karena saya alami ini. Tidak saudara, Tuhan tetap ada. Daud mengalami itu. Ketika dia dikejar-kejar, dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengannya. Daud menyadari bahwa Tuhan tetap menolong hidupnya. Itulah sebabnya dia menuliskan bahwa aku percaya akan kasih setiamu Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan marilah mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Kita belajar di dalam hidup ini, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut, apalagi mengumpat, apalagi memaki-maki. Jangan saudara. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya saudara keluarkan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan terakhir, sampaikan kepada orang-orang bahwa engkau mengalami hal yang luar biasa. Saksikan kepada mereka. Masyurkan nama Tuhan. Menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat di dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri bersama. Saya rindu kita nyanyikan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Kata Maleakhi 3 ayat 18 di sana dituliskan bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar, orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu ada perbedaan yang jelas di hadapan Tuhan. Haleluya.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau kehendak-Mu Bapak Pendeta Max akan pimpin kita di dalam doa.
yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Sekali lagi, jalan orang benar. Jalan orang benar seperti terang mulia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini Engkau memperdengarkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia bagaikan pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Meskipun dia menghadapi tekanan, meskipun dia menghadapi pengejaran-pengejaran dari orang-orang Saul, bahkan Saul pun ingin membunuh dia. Dia bagaikan orang-orang yang lari, mengungsi, menjadi pelarian, tapi tidak memudarkan semangatnya. Malah dia tetap percaya kepada Allah yang kasih setianya itu selama-lamanya dalam hidupnya. Imannya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dia percaya akan kekuatan daripada Allah yang akan menyelamatkan dia. Dia percaya bahwa orang fasik, orang jahat pasti akan kalah, cepat atau lambat. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu bagi kami malam hari ini. Biar kami menjadi orang-orang yang kuat, anak-anak yang kuat, orang-orang Kristen yang kuat menghadapi tantangan dunia ini, menghadapi tantangan zaman ini dengan pengaruh-pengaruh dosa, pengaruh-pengaruh kejahatan yang terus datang mempengaruhi iman kami, mempengaruhi kasih kami, mempengaruhi semua aspek kehidupan kami Bapa. Jadikan kami orang-orang yang kuat, bukan di dalam kekuatan kami, tapi kuat di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Situasi bukan bertambah baik bagi kami, situasi bukan bertambah nyaman bagi kami Bapa, tapi kami percaya menghadapi situasi-situasi dunia ini yang bergejolak dengan semua peristiwa-peristiwa, dengan semua keadaan, tapi kami mau tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Kami mau tetap percaya akan kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan kami mau memasyurkan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang Engkau kasihi Bapa. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu bagi kami. Kami lebih baik memilih menjadi orang-orang benar ketimbang kami memilih menjadi orang-orang fasik. Sebab itu Bapa, bekerjalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami Bapa. Baik orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, menjadi penuntun dalam perjalanan kami, khususnya di sepanjang minggu yang akan kami lalui ini Bapa. Dalam berbagai aktivitas umat-umat-Mu, dalam berbagai pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan, tolong mereka Bapa.
Proteksi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Biarlah mereka tetap kuat menghadapi semuanya Bapa. Sehingga hidup ini terus memuliakan Tuhan. Hidup ini terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini terus menjadi orang-orang yang benar di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Bapa. Tuhan terus urapi hamba-Mu, perlengkapi dengan urapan yang baru, tambahkan hikmat urapan-Mu Bapa. Sehingga Bapa terus dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sekali berkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir malam hari ini. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi mereka semua yang hadir malam hari ini. Kalau mereka datang dengan pergumulan-pergumulan mereka datang membawa sakit penyakit mereka datang membawa bisnis mereka datang membawa perkuliahan sekolah mereka. Kalau mereka datang dengan segala macam persoalan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu, lawatan-Mu, pemulihan-Mu Engkau kerjakan bagi mereka. Izinkan mereka untuk menikmati kasih setia-Mu. Izinkan mereka untuk menikmati mujizat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Sehingga malam hari ini mereka kembali dengan damai sejahtera. Mereka pulang dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun pergumulan kami semua yang hadir malam hari ini, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Sebab pertolongan kami bukan datang dari manusia. Pertolongan kami hanya datang daripada Allah, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lihat Bapa keadaan, situasi yang sedang dialami oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Jiwa-jiwa masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu tercurah bagi mereka. Mata mereka terbuka Bapa, sehingga mereka boleh memandang, melihat kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan kami umat-umat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu. Keselamatan itu bukan hanya untuk diri kami, tetapi kami mau bagikan keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi tetangga-tetangga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menerima kasih karunia daripada Tuhan lewat kehidupan kami. Mereka mendengar perkataan kami, mereka melihat sikap tingkah laku kami, bahwa ada Kristus di dalam kami, ada kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pulihkan bangsa kami. Tuhan, COVID-19 ini yang terus masih ada sampai saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Proteksi umat-umat-Mu, perlindungan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terpapar COVID-19, sedang isolasi, karantina, kami berdoa mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para aparat keamanan, berkati para satuan tugas, para dokter medis semua, Tuhan memberkati mereka. Pemerintah Tuhan berkati dalam upaya pencegahan COVID-19. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan, bahkan kepada seluruh masyarakat, untuk kami tetap sadar, untuk kami tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa kami diluputkan oleh Tuhan dari bencana, dari segala hal-hal yang akan menimpa bangsa ini. Karena kami percaya bangsa ini ada juga
karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami Tuhan kiranya memberkati. Sulawesi Barat diberkati oleh Tuhan. Kota Mamuju ini diberkati oleh Tuhan. Semua mata pencaharian yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Malam ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat-Mu, tangan-tangan yang akan berkorban memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan tidak akan menjadi kekurangan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa ketika kami menabur, kami pasti akan menuai Bapa. Sebab itu Tuhan, kami lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Kasih setiamu nyata bagiku. persembahan pujian kita, tiba saatnya kita akan menyaksikan jadwal kita sepanjang sepekan.
sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Jane Esra dan Ibu Erni Mosialo. Rebana, Vena, Ein, dan Erin. Multimedia Daniel dan Tirza. Kolektan Ibu Desi Musa dan Ibu Magdalena Herman. Aser Bapak dan Ibu Petrus. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Saudari Indri Sondak dan hamba Tuhan Sofianti. Rebana, Vanessa, Mora, dan Tirza. Multimedia Tere dan Vena. Kolektan Ibu Yeni Situmiang dan Ibu Mercy. Aser Bapak dan Ibu Yonas. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Itulah kegiatan kita sepekan. Tambahan dari saya, kami panitia Natal Okumene memohon maaf. Jadwal Natal Okumene mungkin ada yang sudah sempat mendengar hari Kamis tanggal 27 seperti yang saya umumkan minggu lalu. Itu diundur ke tanggal 31. Ya, tanggal 31 hari Senin minggu depan. Jadi untuk Natal Okumene dari tanggal 27 hari Kamis ini seharusnya, tapi ketika kami audiensi dengan Pak Gubernur, waktu kesempatan Pak Gubernur untuk hadir pada tanggal itu tidak bisa karena beliau lagi di luar kota, ada kegiatan yang tidak bisa juga ditinggalkan. Karena beliau bulan 5 ini, ya bulan 5 kalau tidak salah akan akhir masa jabatan gubernur kita dan wakil gubernur, dan tentunya mereka sangat rindu untuk hadir bersama-sama kita merayakan Natal sekaligus syukuran tahun baru 2022. Jadi mereka minta tanggal 31 dan puji Tuhan kalau Tuhan berkenan Natal kita, Natal Okumene bersama-sama baik TNI, Polri, BUMN, perbankan dan forum komunikasi gereja-gereja yang ada di Kota Mamuju ini dari tanggal 27
kita undur ke tanggal 31 atas perhatian kita semua dan dukung terus dalam doa sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Natalnya nanti diadakan di Korem, Aula Korem. Itu informasi tambahan bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran umat-umat Tuhan, jemaat, simpatisan, bahkan banyak anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kehadiran saudara semua. Yakin, percaya bahwa sepanjang minggu yang akan kita lalui, mari berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya dan saya serahkan kepada WA. Puji nama Tuhan, saya ajak jemaat untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari sama-sama nyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami dan sudah memberkati setiap umat-Mu yang hadir sehingga semua boleh kembali dengan sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan menyertai umat-Mu akan kembali ke rumah. Dan perlindungan yang sama sepanjang malam berjalan,
Tuhan jadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita terus mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.